dokter pengguna alat ultrasonografi Bu. Terus Bapak Arlikun penanggung jawab peralatan medis di sini, rekan-rekan puskesmas sekalian, beserta rekan-rekan para dosen dan mahasiswa Surabaya akan melakukan pengabdian masyarakat untuk daerah binaan kami. Ya, ini salah satu daerah binaan kami mulai dari tahun 2019, insya Allah kami masih tetap bertahan di sini karena ini memang daerah yang kami cintai, gitu ya. Kebetulan ada puskesmas Krembangan ini masih tetap go nasional, gitu ya, karena ini sudah menjadi puskesmas rawat inap yang cukup besar dan sudah kami tanyakan di Dinas Kesehatan Pemkot Krembangan ini adalah daerah yang sangat baik dan strategis di kota Surabaya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada siang hari ini, dokter dan Bapak Ibu semua, kita akan melakukan pelatihan penggunaan dan pemeliharaan alat USG. Alat USG, kemudian bagaimana cara pemeliharaan. Baik, izin dokter dan Bapak Ibu semua, presentasi dan mulai. Jadi latar belakangnya kenapa kita mengangkat USG ini, pertama kita memang koordinasi ada mutu dan alat-alat. Karena seringkali peralatan kesehatan utamanya adalah ada sisi maintenance-nya. Hal masih baru itu biasanya rawat dengan baik itu butuh 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah, itu sudah ada hal-hal yang dirasakan ya, keawetan-alatnya berkurang. Seringkali kalau sudah agak bunyi-bunyi sedikit ini sudah pasti fatty liver ya di mana-mana gitu. Nah itu contohnya, kemudian terdiri dari komponen utama, ada transducer atau probe, ini ada transducer atau probe-nya, yang itu yang tadi kita jaga sebagai pemancar dan penerima gelombang tadi. Jadi gelombang ultrasonik itu yang tadi menentukan jarak, lemparan dan sebagainya, pemancar dan penerima. Kemudian kita pasangkan gel dan sebagainya ya untuk menghilangkan lapisan udara antara probe dan kulit pasien. Kenapa? Karena udara itu memantulkan hampir seluruh gelombang suara, sehingga tanpa gel ya, sulit untuk frekuensi itu bisa menembus jaringan di dalam tubuh. Makanya kita perlu ya, dioles gel seperti itu. Karena udara itu sangat berpengaruh ya, terhadap serapan sinar ultrasoniknya. Pengapmas Poltekkes Kemenkes Surabaya latih tenaga medis Puskesmas Krembangan Selatan operasikan alat USG. Surabaya. The Royal Indonesia TV. Pengabdian kepada masyarakat adalah pilar ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang mewajibkan sivitas akademika, dosen dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara langsung guna membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurusan Teknologi Elektromedik Poltekkes Kemenkes Surabaya kembali menggelar pengapmas di Puskesmas Wilayah Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya pada Selasa tanggal 8 Juli tahun 2026. Kegiatan ini masuk dalam skema program pengembangan Desa Mitra atau PPDM tahun 2026. Fokusnya adalah pelatihan penggunaan dan perawatan alat ultrasonografi (USG) bagi tenaga medis puskesmas untuk meningkatkan layanan diagnostik. Salah satu anggota tim pengapmas, Profesor Dr. I Dewa Gede Hariwisana, ST, MT, saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, garis bawah, kami hadir untuk memberikan pelatihan teknis kepada tenaga medis di puskesmas. Mulai dari cara mengoperasikan alat USG, perawatan rutin, sampai cara mendeteksi kerusakan ringan. Harapannya, dengan adanya pelatihan ini, Puskesmas Krembangan Selatan bisa lebih mandiri dan pelayanan ke masyarakat bisa lebih cepat. Garis bawah, di tempat yang sama, Dr. Diana Rosmawati, tenaga medis Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya mengatakan, garis bawah, alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini. Di Puskesmas Krembangan Selatan untuk pasien ibu hamil sangat banyak. Dan selama ini kami masih canggung menggunakan alat USG,
ungkap Dr. Diana. Lebih lanjut Dr. Diana mengatakan, dengan adanya pelatihan ini kami jadi lebih paham dan percaya diri. Terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Surabaya yang sudah berbagi ilmu kepada kami, pungkasnya. Kegiatan pengapmas ini melibatkan 4 dosen serta 3 mahasiswa jurusan Teknologi Elektromedik Poltekkes Kemenkes Surabaya. 1. Muhammad Rida Makruf, ST, MSI, Ketua Tim Pengapmas. 2. Prof. Dr. I Dewa Gedehari Wisana ST, MT, Anggota. 3. Ir. Priyambada Cahya Nugraha, MT, Anggota. 4. Anjar Puji ST, MT, Anggota. 5. Rinel Fareta Morihara, mahasiswa. 6. Dia Ayu Puspita Sari, mahasiswa. 7. Nimas Ayu Prabowowati, mahasiswa. Dari Surabaya, tim The Royal Indonesia TV Cok Santoso melaporkan. 2 kelas kurang canggih lagi 64. Ya, bahkan ada saraf kejepit dan sebagainya itu bisa ketemu semua gitu. Terlihat dengan detail. Oh ini di bagian yang mana. Nah, itu dan sebagainya itu yang sering sekali rentan. Next. Nah, aplikasi klinisnya mungkin dokter itu kemudian ada deteksi organ, ya. Pasti USG-nya ada deteksi dini, gitu ya. Manakala lanjutan ada CT scan, lanjut lagi ada MRI. MRI sekarang sudah slice-nya juga potongannya sudah lebih lagi, ada 16 slice, ada 32, ada 64, gitu. Semakin detail untuk kita bisa mencacah dan menemukan. Ya, gambarannya kan sama seperti kita punya buah apel, kemudian di dalamnya ada ulatnya. Ulatnya ini di mana sih? Kalau kita memotong apel hanya dari bagi 2 atau bagi 4, nggak ketemu lokasinya. Gitu. Mungkin dari di USG kelihatan, oh ini di sini. Tapi persisnya tepatnya di mana? Gitu. Makanya dicacah sampai 64 slice. Dicacah kalau dulu masih ada 8 slice. Ya, 8 slice masih kurang canggih, 16 slice. 16 slice kurang canggih, 32. 32 slice kurang canggih lagi, 64. Ya, bahkan ada saraf kejepit dan sebagainya itu bisa ketemu semua gitu. Terlihat dengan detail. Oh ini di bagian yang mana. Dari rekan mahasiswa untuk bisa menjelaskan sekaligus apa saja SOP dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan USG-nya. Periksa kabel power, kemudian gambar yang muncul itu kurang jelas, mungkin gelnya lebih banyak lagi. Tombol dan kabel berfungsi dengan normal, lalu cek kabel berfungsi baik atau terkelupas, dan konektor dapat terpasang terang. Monitor, lalu tutup dengan cover. Selanjutnya, catat kondisi alat sebelum dan sesudah pada waktu. Bahkan karena alat terlalu sering digunakan, solusinya yaitu beri waktu jeda alat untuk sebentar. Kemudian, lalu cek kelayakan kabel. Mungkin ada terkelupas atau tidak. Kemudian lakukan kalibrasi atau pemeriksaan teknis berkala. Lalu tutup dengan cover. Selanjutnya, catat kondisi alat sebelum dan sesudah pada waktu. Bahkan karena alat terlalu sering digunakan, solusinya yaitu beri waktu jeda alat untuk sebentar. Kemudian biar bisa datang semua, bisa sampai tanya-tanya. Iya. Dokternya cerewet. Oh iya. Keren. Makanya saya bilang di sini Terawat. terawat. Nah, ini berarti hari ini termasuk efisiensi negara ya.
aplikasikan ke pasien, harus kita uji coba ke alat. Jadi betul. Jadi kita kan ada kegiatan rutin 1 tahun sekali, yaitu kalibrasi. Nah, kalibrasi itu untuk mengecek apakah sudah aman diujikan ke alat kalibrator. Nah, di sini ada sensor USG. Nah, di sini dalamnya ini sama seperti disimulasikan seperti perut. Nah, tapi di sini itu isinya gel. Nah, di sini tuh ada beberapa titik yang sudah dirancang di sini. Nah, nanti kita ukur vertikal dan horizontal di sini. Jadi antara titik tengah ke titik selanjutnya ini berapa? Misal ini dari titik 1 ke untuk membersihkan bawahnya sini. Iya. Jadi kami ini di sini kan di Puskesmas Kembangan Selatan memang telah rutin dilakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan antenatal terpadu dengan pemeriksaan USG. Iya. Pemeriksaan ini pada dasarnya karena kami para operator dokternya telah dilatih untuk pemeriksaan USG dasar terbatas, paling nggak di trimester 1 misalnya kami bisa melakukan pemeriksaan berupa menentukan apakah memang ada kehamilan, kemudian kehamilan tersebut dengan janin tunggal ada di dalam rahim, janinnya hidup atau tidak, dengan terdeteksi adanya USG gitu. Dan kebetulan di Puskesmas Kembangan Selatan pasien ibu hamil cukup banyak, jadi tentunya memerlukan pelayanan pemeriksaan USG ini. Dan alat yang kami pakai USG ini tentunya harus terawat dengan baik. Hari ini kami bekerja sama dengan Poltekkes melakukan pelatihan penggunaan dan pemeliharaan alat USG ini. Dan alhamdulillah tentunya sangat bermanfaat buat kami karena kegiatannya meliputi selain refreshing untuk ilmu pemeliharaan alatnya, juga alat kami dikalibrasi, alat USG kami. Terima kasih Poltekkes. Harapannya kegiatan ini bisa berkesinambungan karena tentunya kami maupun dengan dukungan Poltekkes juga berharap masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari adanya alat USG ini di Puskesmas Kembangan Selatan. Baik, terima kasih dok. Sama-sama. Sudah tertulis dari antara titik sini sama sini itu berapa milimeter gitu. Disesuaikan dengan hasil ini. Nanti maaf tidak ada. Oh iya, bisa juga. Ini Puskesmas kita sedang mengadakan pengabdian masyarakat di Puskesmas Kembangan Selatan. Jadi ini terkait dengan alat USG ya. Jadi alat USG yang memang penggunaannya cukup tinggi yang ada di Puskesmas Kembangan ini. Kemudian kami melakukan pemeliharaan, juga ada kalibrasi di USG ini supaya pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik. Jadi di sini ada banyak peralatan, kemudian ada beberapa yang kami lakukan pemeliharaan, peralatan kesehatan dasar, dan memang ini khusus hari ini kita ada peralatan diagnostik ya, peralatan canggih terkait dengan USG. Jadi ada pemeliharaan, kemudian penggunaan alat, operasi yang penggunaan alat, dan bagaimana cara pemeliharaan. Karena memang salah satu faktor terpenting dari alat-alat yang canggih ini adalah kuncinya pada pemeliharaan. Dan Puskesmas Kembangan ini punya USG yang sudah datang 6 tahun yang lalu. Kami cek probe-nya dan sebagainya, kondisinya masih bagus. Kita kalibrasi juga kondisinya masih bagus. Di Puskesmas Kembangan ini dalam menjaga peralatan kesehatannya, pemeliharaannya itu berlangsung dengan baik, luar biasa. Untuk baik, terima kasih. Jadi memang untuk kalibrasi sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku minimal 1 tahun sekali. Tapi kami harapkan dengan sekitar 150 kalau kami hitung ya, per bulan itu ada 150 penggunaan, 150 pasien yang menggunakan USG ini, maka kami berharap dalam 1 tahun bisa lebih dari 1 kali, minimal 2 kali seperti itu. Jadi supaya lebih terpelihara dan pelayanan di puskesmas ini juga semakin baik dan tidak mengganggu pelayanan puskesmas secara keseluruhan. baik, terima kasih Prof. Sama, sukses selalu Puskesmas Kembangan Selatan.
Seperti USG ini sama alat PCR di laboratorium. Nah, untuk alat PCR ini memang biasanya ada teman-teman dari laboratorium biasanya ada suhu kontrol ruangan. Jadi memang kalau ruangannya di atas 22 derajat itu ya mesti WA minta tolong dicek AC-nya seperti itu untuk alat PCR. Untuk alat PCR ini yang saya tanyakan teman-teman ada suhu tertentu sehingga ruangan yang ada di tempat PCR ini kita untuk suhunya berapa sehingga kita mungkin bisa siasati dengan AC yang dinyalakan 24 jam atau seperti apa. Terima kasih. Apalagi memang angkutan alat tes ini kebetulan di sisi sebelah kiri yang dekat kaca ya, jadi mungkin apakah ada pengaruhnya seperti itu. Terima kasih. Ultrasonografi pada saat dia masih aman tadi yang seperti dijelaskan. Biasanya kalau teman-teman kalibrasi suhunya yang dipakai 33 ya, standar suhu kamar 23. Maksimal 30, yang terendah 22. Yang terendah 22, maksimal 30. Berarti sangat aman ya untuk daerah sini. Tamannya itu suhunya kering karena ini kan. Oh ya, kelembapan. Sifatnya ini banyak kan karet. Ya, ini gampang karet. Jadi suhu yang kering ya. Kering. Ya, berarti kelembapannya berapa sebetulnya? Biasanya 52 sampai 53. Berarti standar alat medis ya. Oke, karena itu mahal banget nih dong. Sering-sering Tadinya mau bulan Juli, tadi waktu kita mau ambil dana. Ternyata kita mau masuk satu tahun lagi kita bantu makanan ini sekalian supaya bisa bersama udah lagi aja mau minggu 3 Juli. masih Ibu Erwin. dibolehkan jadi ada rentan bahwa dari 2 cm 15%. Jadi setiap alat berbeda-beda. Seperti sama-sama bisa jalan tapi beda rasa. Dari segi kontrasi tetap masih bisa. Ya. Ya, tapi gratis ya Dok? Trimester 1 dan Gratis. Oh, BPJS ya. Tapi ini kalau di Jogja daerah barat cantum atau enggak? ya bisa cobain 150 ya. Itu produktif apa sih? Fokus bayar. Demikian Cok Santoso, Royal TV melaporkan.